Jadi buat teman-teman mungkin kalau seandainya udah dapat ya, udah beli mesin yang seperti saya bilang tadi. Jadi untuk pertama sekali itu, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel Davan Tukang Kayu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, di video kita kali ini, di sini kita tidak ada tutorial ya teman-teman. Di sini kita sedikit mau sharing nih buat teman-teman yang mana tahu di sini ada teman-teman yang ingin memulai bisnis kecil-kecilan dari permebelan atau di bagian kayu seperti saya teman-teman ya. Jadi di sini saya mau sedikit sharing nih buat teman-teman lagi nunggu jemputan untuk mengirim barang kita ya teman-teman ya. Jadi juga belum mandi dan sedikit sharing buat teman-teman, mana tahu ini bermanfaat juga buat teman-teman ya. Jadi di video kita kali ini teman-teman seperti ini teman-teman ya. Yang bagi teman-teman mungkin masih ragu atau masih mikir-mikir tapi udah terlintas di hatinya seperti itu ya teman-teman, ingin mulainya sendiri seperti itu. Nah di sini saya juga seperti itu dulu teman-teman, sebelum saya memulainya sendiri. Nah dan sampai sekarang saya alhamdulillah udah jalan ya teman-teman ya, alhamdulillah. Dan seperti apa saya memulainya dari awal seperti sampai sekarang saat ini ya teman-teman ya. Nah inilah sedikit sharing saya buat teman-teman yang ingin memulai usahanya di bidang perkayuan. Nah, buat teman-teman yang baru gabung dan baru mampir ke channel Davan Tukang Kayu, jangan lupa ya teman-teman ya, dukung channel Davan Tukang Kayu dengan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendukung channel Davan Tukang Kayu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezekinya berlimpah ya teman-teman ya. Nah baik, untuk saya pertama sekali teman-teman, saya memulai ini dulu memang banyak rasa takutnya seperti itu, karena di umuran segini udah niat ada teman-teman, cuman masih banyak pikiran seperti itu ya teman-teman ya. Jadi disinilah saya memulainya dari awal itu dulu dengan modal yang sangat minim dan tipis sekali ya teman-teman ya. Disinilah saya mau sharing pada teman-teman apa aja yang saya perlukan di awal itu untuk saya memulai di bidang bisnis perkayuan seperti ini teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pertama sekali itu saya memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim seperti itu ya teman-teman. Nah itu pertama sekali teman-teman. Nah jadi untuk selanjutnya teman-teman, saya berdoa dan akhirnya saya alhamdulillah terkumpul sedikit modal dan bisalah saya beli mesin. Nah di mesin ini teman-teman, saya ingin cerita sedikit buat teman-teman di pembelian mesin apa aja yang harus kita beli. Nah disinilah yang sangat penting ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin buka usaha, kita pasti mikir, mesin ini, mesin itu, harganya segini, segitu. Jadi pasti kita nanti nggak akan sanggup. Karena teman-teman kalau diikutin untuk segala mesin untuk di bidang perkayu itu sangat banyak teman-teman, macamnya banyak. Jadi kita harus mikirnya apa aja yang kita perlukan dulu supaya kita bisa memulainya dan bisa bekerja seperti itu ya teman-teman. Jadi saya memikirnya dulu yang saya perlukan, karena saya memang belajarnya juga di tempat lain dulu ya teman-teman, sebelum saya buka usaha ini sendiri. Dan saya juga sama orang teman-teman seperti itu. Di situ belajarnya memang pakai mesin multifungsi ya teman-teman ya. Nah multifungsi ini teman-teman itu sudah sangat banyak membantu dan sangat banyak menghindari mesin-mesin yang lain. Nah begitu ya teman-teman ya. Kalau untuk harganya nanti dulu ya teman-teman ya. Jadi multifungsi di video saya sebelumnya ada tuh multifungsi, perbaiki cara-cara settingnya di video sebelumnya ada teman-teman. Nah jadi kenapa saya memilih mesin multifungsi juga untuk di tahap awal. Nah ini ceritanya panjang sebenarnya teman-teman, cuman kita ringkas saja ya. Jadi kenapa saya memilih mesin multifungsi, karena teman-teman memang saya sudah pernah ada pengalaman di mesin multifungsi sebelumnya. Jadi saya ingin membuka usaha di mesin multifungsi ini sudah sangat membantu teman-teman seperti itu. Walaupun kita kerjanya sendiri, jika kita udah ada mesin multifungsi ini ya teman-teman ya, multifungsi ini, jadi itu sudah sangat membantu. Ibaratnya ada mesin itu satu, kita satu, udah ibaratnya kita bekerja bertiga teman-teman seperti itu. Itu menurut saya teman-teman. Mungkin menurut teman-teman yang udah pengalaman mungkin beda lagi, cuman menurut saya seperti itu ya teman-teman ya, sangat membantu. Kenapa sangat membantu teman-teman? Multifungsi, namanya aja multifungsi ya teman-teman ya. Jadi di situ udah ada circle-nya untuk membelah. Jadi di satu as membelah itu teman-teman udah bisa motif-motif lainnya. Itu tiangnya dipisau aja lagi teman-teman. Istilahnya mata pisaunya bisa kita ganti-ganti. Jika teman-teman ingin tahu, di video saya sebelumnya juga sudah ada ya. Nanti bisa teman-teman lihat di video-video saya di bawah. Itu yang ada mesin multifungsi itu yang
oh, 25 cm matanya teman-teman, untuk mata pisaunya. Di situ udah ada presnya, di situ udah ada pembelah, di situ pun udah ada pahatnya teman-teman. Mesin pahat cuman agak di sampingnya teman-teman ya. Saya 1 tahun memakai pahatnya. Jadi memang itu tujuan saya tadi, mengambil mesin multifungsi. Jadi pikirannya seperti ini teman-teman. Ketika kita mengambil mesin multifungsi, mesin-mesin yang lainnya nanti akan mengikut. Seperti itu. Jadi otomatis ya dibilang mesin ini terlalu besar, nggak juga ya teman-teman ya. Menengah lah seperti itu. Cuman ketika kita ambil mesin yang menengah ini, karena memang sudah ada pengalaman di situ ya teman-teman ya. Jadi kita ambil ini, ketika kita bekerja ibaratnya agak cepat, kita bisa mengambil mesin dengan keuntungan mesin-mesin yang kecilnya. Seperti itu teman-teman. Itu menurut saya, bahkan itu sudah saya jalani, itu persis seperti yang saya pikirkan dari awal ketemu ya teman-teman ya. Jadi contoh, pertama saya mengambil mesin multifungsi sama mesin roter, itu penting, roter sama gerinda bor. Itu teman-teman, multifungsi, mesin roter, gerinda, bor, satu mesin potong. Itu yang kecil-kecil ya teman-teman. Jadi di situ saya belum ada ngambil mesin pahat, mesin bobok itu ya teman-teman, nggak ada saya ambil. Jadi kayak mesin potong sliding saya belum ada saya ambil. Pokok banyak lagi teman-teman. Jadi setelah saya memulai usaha dengan bismillah tadi ya teman-teman ya, itu paling utama bismillah. Jadi di situ saya memulainya, memang saya udah ada tempat. Buat teman-teman mungkin kalau udah ada tempat itu lebih enak ya teman-teman ya. Udah ada tempat, tinggal kita mencari mesinnya. Seperti itu teman-teman. Apalagi teman-teman memang sekarang ada niat ingin membuka usaha sendiri, tapi teman-teman masih ragu seperti itu. Nah, inilah semoga cerita pengalaman saya ini, sharing saya ini bermanfaat juga buat teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah setelah saya mengambil mesin multifungsi, dan yang penting-penting kecil-kecil tadi, ada bor, ada mesin gerinda, ada mesin roter. Itu yang saya utamakan ya teman-teman. Ada mesin potong itu yang merek-merek biasa aja teman-teman, nggak merek-merek ternama, cuman saya ambil merek-merek biasa aja. Ibaratnya seperti ya pokok merek biasa lah teman-teman, nggak terlalu merek-merek yang bernama yang mahal ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau seandainya udah dapat ya, udah beli mesin yang seperti saya bilang tadi, jadi udah ada tempat pekerjaan, udah ada mesin, udah ada stok bahan kayu, istilahnya udah ada stok bahan kayu yang bisa jadi pasti mikirnya pekerjaan lagi ya teman-teman, atau orderan seperti itu ya teman-teman. Jadi saya mulainya dari awal dulu memang nggak memikirkan orderan teman-teman. Yang penting saya punya mesin, punya tempat, udah itu aja ya. Jadi nggak tahunya memang ada aja tuh teman-teman orderannya nanti ya, seperti itu. Contohnya kita dekati lah. Biasanya kalau kita nggak jauh dari tempat kita bekerja yang lama, misalnya kita pernah bekerja dengan orang, kalau seandainya kita merintisnya nggak jauh dari situ, pasti kita udah dikenal ya teman-teman. Tapi kalau seandainya kita memulainya di tempat yang agak jauhan sedikit, jadi disitulah nanti teman-teman kan bisa sharing-sharing, udah mulai usaha atau bikin pekerjaan sendiri dulu, mau bikin apa, nanti akan ada aja tuh teman-teman. Ketika teman-teman pekerjaannya disukai sama orang, atau apalagi teman-teman nanti juga serba bisa, misalnya bisa bikin lemari, bisa kuncen, bisa pintu, bisa juga finishing ya kan, itu udah mantap teman-teman ya. Jadi itulah ilmu yang bermanfaat, dan alhamdulillah juga nih teman-teman, sejak saya memulainya dan saya juga bisa membawa orang untuk bekerja dan bisa belajar dan sampai bisa juga, dan alhamdulillah itu yang penting pertama ya teman-teman ya, berbagi pengalaman. Jadi kalau ibaratnya saya ini nggak ada sekolahnya teman-teman, kalau untuk pekerjaan di bagian kayu memang nggak ada sekolahnya. Jadi kita ikut ini ikut itu, dapat pengalaman sini, dapat pengalaman situ, berbagi lagi seperti itu. Makanya rezeki akan menurut ya teman-teman ya. Saya udah mulai bekerja, alhamdulillah udah mulai bekerja, udah mulai dapat mengambil dalam 1 bulan tuh bisa ngambil mesin amplas, seperti itu teman-teman. Memang kalau kita ikuti mesin ini banyak teman-teman, cuman kita nggak usah mikirnya terlalu tinggi, karena kalau terlalu kita ikuti semuanya itu terlalu besar teman-teman. Bahkan kalau untuk mesin ini terlalu banyak, cuman kita ambilnya yang penting-penting saja, dimana kita bisa bekerja dengan maksimal ya seperti teman-teman ya. Jadi nantinya setelah kita berjalan, seiringnya waktu, disitulah kita tambah seperti itu ya teman-teman. Nah, bahkan saya 1 tahun memakai boboknya mesin multifungsi itu teman-teman. Memang agak menguras tenaga, cuman 1 tahun saya pakai. Setelah itu saya sudah dapat juga mengambil mesin bobok yang memang untuk khusus membobok ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah, setelah itu saya juga ambil kompresor,
sudah mulai pakai paku tembak. Jadi memang banyak teman-teman. Cuman kalau dari awal kita pikirkan semuanya yang kita harus miliki itu, susah juga teman-teman. Kalau memang kita punya modal banyak, alhamdulillah ya bisa lah ya teman-teman, langsung buka workshop besar, bawa orang kerja 3, 4, 5. Jadi kita punya alat semuanya lengkap. Itu oke lah. Cuman kalau buat kita nih, kita alhamdulillah nih teman-teman, kita juga mungkin apa namanya itu ya biasa-biasa aja. Jadi mulainya memang dari kecil. Mudah-mudahan dari kecil itu bisa menjadi besar ya teman-teman ya. Alhamdulillah dan amin. Semoga teman-teman yang ingin membuka usahanya, yang ingin memulai di bidang perkayuan, teman-teman mungkin punya hobi dan juga ingin memulai di bidang perkayuan, semoga cepat memiliki tempat usaha sendiri. Itu sudah merdeka ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin menanyakan yang lain, silakan aja teman-teman. Nanti kita sharing-sharing juga di komentar atau yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya, dukung channel Davan Tukang Kayu dengan tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi hanya itu saja sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman selalu dimudahkan urusannya, hendaknya amin. Oke, mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.